Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam ibadah evangelisasi pada minggu kedua bulan Mei hari ini. Pelayan firman pada saat ini adalah Pendeta Yan Krisman Mowendu STH. Glory haleluya, terpujilah nama Tuhan. Begitu indah kasih-Nya di setiap waktu. Walau kita dalam derita, Dia pun setia menolong. Saat ini kami rindu dan selalu ingin bersamamu. Terimalah sembah sujud kami padamu. Memulaikan ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan pujian, begitu indah kasih-Mu Yesus. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera dari Allah kita dan dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur atas kehidupan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sampai saat ini. Dan karenanya kita telah mempersiapkan diri untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih khusus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, kita akan berdoa dan kita akan mengucapkan doa secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari semua manusia yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, tiada seorang pun yang dapat berarti di hadapan-Mu. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, dan kuasai kami dengan Roh-Mu, agar dengan demikian kami dapat mengetahui apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu, serta oleh pertolongan daripada-Mu, kami dapat melaksanakannya menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan Alkitab. Kita buka kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Kita akan baca ayat pertama sampai ayatnya
yang ke-8 dengan judul Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyikan pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Pegang perintahmu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam ibadah evangelisasi pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya menjadikan satu kalimat merupakan tema untuk kita renungkan pada saat ini yang berkata, setia beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Setia beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, manusia sering diperhadapkan pada pilihan
mau atau tidak, dia harus memilih. Dan biasanya pilihan yang diambil, dia pasti berpikir, dia pasti mempertimbangkan bagaimana ia merasa senang, bagaimana agar ia nyaman menjalani hari-hari hidupnya. Tetapi sayangnya, terkadang pilihan ini cenderung membawa seseorang pada posisi keegoisan yang tinggi. Tidak lagi mempedulikan sesamanya. Apakah orang lain dirugikan, dikecewakan, atau tidak. Yang penting dia senang dan dia nyaman. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya menulis kepada Timotius, supaya Timotius mengambil kesempatan yang diberikan kepadanya dengan tepat dan benar, yaitu memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Timotius masih muda. Karena itu seharusnya kesempatan untuk mengambil pilihan yang hanya menyenangkan diri dan nyaman, atau membuatnya merasa nyaman, peluangnya sangat besar. Saudara-saudara, tetapi nyatanya Paulus sangat menegaskan dengan sungguh-sungguh, aku berpesan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Beritakanlah firman. Kristus pasti datang. Dan alasan kedatangannya adalah karena Injil. Kristus akan menghakimi semua orang. Dan apakah orang itu selamat atau tidak, itu karena Injil. Dan Paulus juga menegaskan akan banyak ajaran-ajaran sesat yang akan muncul, yang dapat membuat orang terlena dalam segala situasi. Jika Injil diberitakan terlebih dahulu, itu pasti bisa menjadi penangkal setiap ajaran-ajaran sesat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, karena itu beberapa hal penting untuk menjadi perenungan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Yang pertama, kita semua adalah pemberita. Firman ini bukan hanya untuk Timotius, tetapi untuk saudara-saudara dan saya. Untuk semua gereja Tuhan. Untuk semua orang-orang percaya yang telah dipanggilnya dan menerima kasih karunia Tuhan Yesus yang besar. Kesempatan dan tanggung jawab ini untuk memberitakan Injil adalah milik kita semua. Kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil adalah kesempatan yang patut dan perlu untuk kita gunakan sebaik mungkin. Mungkin kita berkata, aku tidak tahu caranya. Bagaimana ya? Sebab aku bukan pendeta. Aku bukan penatua, diaken. Aku bukan pelayan-pelayan khusus. Aku bukan penginjil. Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, di dalam dirinya ada firman yang hidup. Di mana dan kemana ia sedang memberitakan firman itu? Dikatakan, kamu
adalah kitab terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kedua. Ini adalah dasar bagi kita sebagai pemberita Injil yang disebut sebagai orang yang percaya. Ide-ide hasil pemikiran kita, tutur kata dan cara penyampaian bahasa-bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari, juga semua karya yang dihasilkan sesungguhnya adalah buah pemberitaan Injil. Karena itu seharusnya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sebagai orang yang percaya, semua itu kita lakukan demi dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Masalahnya, apakah kita berani menyaksikan itu kepada orang lain? Bahwa semua itu datang dari kasih Allah yang besar bagi kita melalui karya Yesus Kristus. Yang kedua, jangan mengubah berita. Jangan mengubah berita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terkadang berita yang kita dengar dan saat kita menyampaikannya ada perubahan sedikit saja, maka itu bisa menimbulkan masalah. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang Injil, jangan mengubah berita. Pusat dari pemberitaan adalah Allah sendiri. Kasih-Nya yang besar diberikan kepada manusia yang sesungguhnya tidak pantas menerimanya. Diberikan melalui Yesus Kristus sebagai penebus. Dan bagaimana manusia yang ditebus itu hidup dalam ketaatan. Inilah pusat dari semua pemberitaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang ketiga, rajinlah dalam melakukan pemberitaan. Rajinlah dalam melakukan pemberitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemberitaan Injil sering diibaratkan seperti seseorang yang sedang pergi menabur. Kita tidak tahu mana setiap taburan itu yang tumbuh dan menghasilkan buah. Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-6 mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Tidak semua orang menerima secara baik setiap pemberitaan. Itu harus kita akui. Sebab kadangkala kita akan menemukan bermacam-macam respon orang atas pemberitaan ini. Ada orang yang menerima dengan senang, tetapi kemudian melupakan. Ada orang yang dengan terang-terangan melawan dan menolak pemberitaan. Tapi ada juga yang menerima dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga Paulus mengatakan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Rajinlah dan teruslah bekerja selagi kesempatan itu diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh atau teladan, sebagai panutan bagi kita. Bagaimana ia berusaha keras, bekerja keras menjadi pemberita Injil. Kalau kita melihat perjalanan misi Paulus dalam pemberitaan firman itu, sangat luar biasa.
Bukan hanya lingkup Asia kecil, tapi juga sampai ke Eropa. Bahkan penjara dan belenggu tidak menjadi penghalang bagaimana ia terus memberitakan Injil sampai kepada setiap telinga yang mendengar. Para prajurit, pengawal, penguasa, orang Yahudi, bahkan orang-orang yang jauh yang susah untuk dia jumpai sekalipun, Paulus sampaikan berita Injil. Meskipun hanya melalui surat-suratnya. Banyak sekali buah yang dihasilkan Paulus yang dampaknya sampai sekarang ini. Bahkan para misionaris yang datang ke Indonesia membawa Injil adalah mereka yang datang dari bangsa-bangsa di mana Paulus memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa pesan renungan dalam kehidupan kita saat ini? Pesan renungan ini pada kita adalah teruslah memberitakan Injil dalam situasi apapun yang sedang kita alami sekarang ini. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akui sekarang kita sangat terbatas untuk beraktivitas. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa merencanakan terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan kita karena kita terbatas. Tapi bukan berarti membatasi kita untuk memberitakan Injil. Dikatakan kalau saja kita bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dapat berbisnis dari rumah, itu berarti kita juga pasti bisa memberitakan Injil dari rumah atau dimanapun. Kita bisa memberitakan Injil pada keluarga kita lewat pikiran, lewat kata-kata kita, serta tindakan nyata kita. Sehingga dalam lingkup keluarga kita, dimanapun kita berada, kita terus dan terus menjadi pemberita Injil yang setia. Nah, untuk bisa melakukan semua itu, bekal kita adalah kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah saudara-saudara, merupakan bukti bahwa kita tetap setia sebagai pemberita Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Sehingga dengan demikian, walaupun kita terbatas untuk beraktivitas, tetapi tidak membatasi saudara-saudara dan saya untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dimanapun kita berada. Semoga pemberitaan firman Tuhan saat ini menjadikan penghayatan dan perenungan bagi kita untuk tetap setia memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai janji pelayanan dan pekerjaan kita untuk Tuhan. Sambil kita menghayati firman Tuhan yang berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di bawah amanat firman Tuhan ini, mari kita memberi persembahan dengan sukacita untuk pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian,
berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang terus kami alami hingga saat ini. Teristimewa, kami sekalian masih disempatkan untuk dapat beribadah evangelisasi. Sekalipun itu di rumah kami masing-masing. Firman-Mu mengajak kami untuk terus menjadi pemberita Injil dalam situasi apapun. Firman-Mu ini juga yang akan terus menguatkan kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena itu kami mohon, Roh Kudus-Mu akan menjelaskan dalam hati kami, sehingga menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami selanjutnya. Sertailah hidup kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga kami masing-masing. Berkati dan sertailah secara khusus anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam pertumbuhan dan perjuangan di bangku pendidikan, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam usaha mencari pekerjaan demi masa depan yang cemerlang. Ya Bapa, kami sandarkan hidup kami di tengah-tengah situasi yang sekarang kami alami, sebab telah membuat kami terbatas melakukan aktivitas karena virus corona. Karena itu, kami mohon teruslah berkati setiap perjuangan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia, khususnya pemerintah bangsa kami, para aparat keamanan, serta seluruh tim medis yang terus melakukan perjuangan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Berilah kekuatan, berilah hikmat, serta perlindungan dalam kehidupan mereka. Dengan kuasa-Mu yang telah memenangkan kami dari segala perkara apapun yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang bersyukur atas segala peristiwa yang mereka alami. Sempurnakanlah syukur mereka dan berkatilah hidup mereka selanjutnya. Kepada mereka yang sekarang ini bergumul, mereka yang sakit,
di rumah atau di rumah sakit, mereka yang sedang berduka, sendengkanlah telingamu, jawablah setiap harapan dan kerinduan mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan terus mengakui bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup mereka sedetik pun, karena Engkau menolong mereka tepat pada waktunya. Saat ini juga kami berdoa bagi para pendeta, majelis jemaat, vikaris, pengurus kategorial, staf gereja, para panitia, bahkan tim shooting dalam setiap pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah jemaat, berkatilah pelayanan kami dan juga kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah ibadah-ibadah dan pelayanan kami, sehingga semuanya dalam campur tangan Tuhan dapat terselenggara dengan baik, sehingga selalu menjadi berkat, menjadi kekuatan dan harapan bagi umat-Mu. Persembahan syukur telah kami berikan pada saat ini. Berkatilah hingga dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan pujian Kupandang Hari Esok dengan Segala Harapan. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Ku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Atas nama pendeta, majelis jemaat, mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan kita mengikuti ibadah saat ini. Percayalah bahwa firman Tuhan selalu menjadi pedoman, kekuatan yang memberi harapan bagi kita sekalian. Terima kasih kepada pendeta
Yan Krisman Mowendu STH yang telah memimpin ibadah saat ini. Tuhan memberkati beserta keluarga dan dalam tugas pelayanan selanjutnya. Terima kasih kepada semua personil yang telah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Selamat malam. Shalom.